Jika kamu merencanakan perjalanan melintasi Atlantik, kamu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi lebih dari sekedar jet lag. Tergantung di mana kamu mendarat, kehidupan di Eropa bisa tampak sedikit tidak biasa, jadi sebaiknya kamu melakukan sedikit riset sebelum bepergian. Omong-omong tentang perbedaan kecil yang unik, salah satu hal pertama yang mungkin kamu sadari adalah kurangnya AC. Semoga saja kamu menyukai udara segar karena AC sentral tidak ada di mana-mana seperti yang biasa kamu temui. Di Eropa, kamu mungkin akan menemukan flat, kantor, atau bahkan restoran yang tidak memiliki AC. Hal ini dikarenakan beberapa orang Eropa hanya mengandalkan jendela mereka untuk mendapatkan angin sepoi-sepoi. Namun tempat yang lebih besar seperti toko kelontong dan mall biasanya memiliki ventilasi yang baik. Air putih di restoran Eropa juga tidak selalu gratis, meskipun hal ini merupakan hal yang umum di Amerika Serikat. Tentu saja kamu akan mendapatkan botol kaca mewah di sebagian besar tempat, tetapi kamu juga akan melihatnya di tagihan. Terlebih lagi jika kamu meminta air putih, pastikan untuk menyebutkan kamu menginginkan air mineral, karena bisa jadi kamu akan mendapatkan air soda. Lupakan juga tentang mendapatkan segelas penuh air es, kamu mungkin akan mendapatkan air dingin dari lemari es, tetapi orang Eropa tidak memberikan banyak es seperti yang mereka lakukan di Amerika Serikat. Jika kamu menikmati jalan-jalan dengan anggaran terbatas, kamu pasti tahu betapa bergunanya toilet. Setelah berjalan berjam-jam, akan sangat menyenangkan jika kamu menemukan kamar mandi di mana kamu bisa menyegarkan diri. Sebaiknya kamu memiliki uang sekitar 50 sen atau lebih di sakumu, karena di banyak negara Eropa, kamu harus membayar untuk menggunakan toilet umum ini. Bahkan restoran cepat saji mungkin akan meminta bayaran untuk hak istimewa ini. Solusi terbaik adalah pergi ke mall. Toilet di mall biasanya gratis. Selain itu di Amerika Serikat, bilik kamar mandi seringkali memiliki celah di bagian bawah. Ada yang mengatakan bahwa desain ini dipilih untuk tujuan pembersihan dan aksesibilitas, tapi di Eropa, bilik cenderung mencapai lantai untuk mendapatkan privasi yang lebih baik. Hari pemberian nama juga merupakan hal yang penting di Eropa, meskipun tidak begitu populer di Amerika Serikat. Setiap hari dalam setahun, seperti perayaan ulang tahun mini untuk seseorang dengan nama tertentu. Orang Eropa yang mengikuti tradisi ini menganggapnya sebagai ulang tahun kedua, dan beberapa bahkan menganggapnya lebih serius daripada ulang tahun mereka yang sebenarnya. Bahkan cara kita memandang sesuatu bisa sangat berbeda tergantung dari mana kita berasal. Ambil contoh sebuah bangunan berusia 100 tahun. Di Eropa bangunan tersebut bisa dibilang masih baru, tetapi di Amerika Serikat bangunan tersebut sudah dianggap tua. Tergantung kepada siapa kamu bertanya, beberapa orang Amerika bahkan mungkin menganggap benda yang berusia 200 tahun sebagai benda kuno. Orang Eropa menggunakan kata ini untuk sesuatu yang berasal dari masa sebelum abad pertengahan. Namun jika menyangkut jarak, justru sebaliknya, orang Eropa mungkin menganggap berkendara sejauh 100 km atau sekitar 60 mil sebagai jarak yang jauh, sementara bagi orang Amerika itu adalah perjalanan yang singkat. Kalau dipikir-pikir, hal ini masuk akal sih, karena Eropa jauh lebih ramai. Faktanya, seluruh Uni Eropa hanya sekitar setengah dari luas Amerika Serikat. Bagaimanapun orang Eropa selalu bergerak, entah itu di dalam benua mereka atau pergi ke tempat lain di planet ini. Mungkin karena sebagian besar negara Eropa sangat kecil jika dibandingkan, sehingga orang-orang tumbuh dengan pemikiran bahwa melintasi perbatasan adalah hal yang normal dan mudah setiap saat. Peralatannya pun cenderung berbeda ketika membandingkan kedua wilayah tersebut. Ambil contoh mesin cuci, di Eropa kebanyakan mesin cuci hanya terhubung ke air dingin dan memuat dari depan. Di Amerika Serikat, mesin cuci yang menggunakan air panas dan dingin dan memuat dari atas adalah hal yang umum. Oleh karena itu, pastikan untuk meneliti jenis steker listrik yang digunakan di negara Eropa pilihanmu sebelum bepergian. Kamu mungkin akan membutuhkan adaptor khusus untuk dapat menggunakan pengisi daya ponsel atau alat pengeriting rambut saat berlibur. Untungnya sebagian besar hotel sudah siap menghadapi masalah ini dan dapat menawarkan adaptor sesuai permintaan gratis.
Lemari es mungkin tampak sedikit berbeda juga. Itu karena kulkas berukuran kecil adalah hal yang biasa di Eropa, kecuali untuk keluarga besar yang berinvestasi pada kulkas dan freezer yang lebih besar. Tidak semuanya buruk, terutama jika kamu senang berbagi bahan makanan dengan teman sekamar, mengurangi pemborosan makanan, dan lebih sering pergi ke toko untuk membeli makanan segar. Kamu mungkin juga ingin memperbaharui pengetahuan sistem metrikmu sebelum berangkat ke Eropa. Semua orang di sana menggunakan meter, gram, liter, dan celcius. Tentu saja orang-orang di Amerika Serikat mungkin mempelajari sistem metrik di sekolah, tapi mereka tetap menggunakan sistem lain untuk kehidupan sehari-hari, yaitu yard, mil, pound, dan Fahrenheit. Pastikan kamu juga memeriksa ulang tanggal dan waktu sebelum melakukan reservasi. Orang Eropa menulis tanggal mereka seperti hari, bulan, tahun, sementara orang Amerika membaliknya menjadi bulan, hari, tahun. Selain itu, di Amerika Serikat, minggu biasanya dimulai pada hari Minggu dan berakhir pada hari Sabtu. Tetapi di Eropa, minggu dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Minggu. Perhatikan juga format waktu yang berbeda. Di beberapa negara, jika seseorang mengatakan 14, itu berarti pukul 2 siang. Iklan pun mungkin terlihat sedikit berbeda ketika kamu pertama kali mendarat di Eropa. Di Amerika Serikat, kamu mungkin melihat orang-orang berkeliaran dengan kostum tiup di jalanan untuk mempromosikan bisnis lokal, tetapi itu adalah pemandangan yang langka di Eropa. Selain itu, papan-papan iklan besar yang sering kamu lihat di sepanjang jalan raya Amerika tidak tersedia di sebagian besar negara Eropa. Hal tersebut biasanya melanggar hukum karena diyakini bahwa pengemudi harus lebih fokus pada jalan di depan, dan teknik periklanan seperti itu bisa sangat mengganggu. Beralih ke nama jalan dan jam belanja, di Amerika Utara, terutama di Amerika Serikat, menamai jalan dengan angka adalah hal yang umum, seperti Fifth Avenue atau 16th Street. Tapi jika kamu pergi ke Eropa, kamu akan menemukan bahwa jalan-jalan biasanya memiliki nama yang sebenarnya. Di beberapa tempat yang sangat terpencil di Eropa, kamu bahkan mungkin akan menemukan jalan yang tidak memiliki nama sama sekali. Di Eropa ada juga tradisi keren untuk menamai jalan yang menghubungkan kota-kota dengan nama kota yang ditujunya. Jam belanja di Eropa juga bisa sedikit membingungkan, bahkan terkadang membuat frustasi. Kamu mungkin pernah mendengar tentang siesta di Spanyol dengan beberapa negara Mediterania yang memiliki kebiasaan serupa. Saat itulah toko-toko dan bisnis beristirahat sejenak di siang hari. Tempat-tempat yang lebih kecil di kota-kota Eropa mungkin tutup untuk istirahat makan siang atau memiliki jam kerja yang lebih pendek di akhir pekan. Beberapa bahkan mungkin tutup sama sekali pada hari-hari tertentu. Sebaiknya kamu memeriksa jadwal lokal jika merencanakan terapi belanja saat bepergian di Eropa. Jam-jam belanja tersebut benar-benar dapat mempengaruhi rencanamu dan seberapa mudah kamu bisa mendapatkan barang yang kamu butuhkan. Meskipun orang Amerika cenderung lebih banyak tersenyum bahkan kepada orang asing, namun hal ini bisa terlihat sedikit tidak biasa bagi orang-orang dari negara lain. Tapi ada alasan di balik itu. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh dunia. Bersikap ramah dan menyenangkan menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan yang disebabkan oleh budaya dan bahasa yang berbeda. Terkadang bersikap ramah akan lebih membantu daripada bersikap jujur secara brutal. Preferensi menonton TV juga bisa terlihat berbeda di Eropa. Ambil contoh di Norwegia, di mana kamu akan menemukan konsep keren yang disebut TV lambat. Kamu tahu bagaimana kita terkadang memejamkan mata di depan televisi selama berjam-jam? Nah, orang Norwegia telah mengubahnya menjadi olahraga nasional jika kamu mau. Anggap saja itu sebagai padanan visual dari musik latar, dan tak satu pun dari kita yang terpaku pada layar untuk menonton maraton pembakaran kayu atau merajut selama berjam-jam kan? Tapi kamu mungkin ingin menontonnya saat kamu membutuhkan hiburan latar belakang yang tidak menuntut perhatian penuh. Omong-omong tentang menjalani segala sesuatunya secara perlahan, kamu mungkin juga pernah mendengar tentang sebuah konsep yang disebut yoga. Ini adalah cara hidup di negara-negara Eropa Nordik. Beberapa orang berpikir bahwa prinsip-prinsip hidup ini bisa menjadi rahasia kebahagiaan. Ini adalah tentang menciptakan kehidupan yang bebas dari hal-hal yang mengganggu atau berlebihan. Juga tentang memprioritaskan hubungan dan berusaha untuk selalu bersikap positif.